Aku menemukan hal menarik dari Pseudoserphan, lebih tepatnya tentang keterkaitan dan pola Pseudoserphan itu sendiri. Sebelumnya, kita harus tahu dulu kalau Pseudoserphan adalah roh yang meminjam tubuh manusia agar bisa bermanifestasi sebagai servan. Kenapa harus menjadi Pseudoserphan dulu? Kenapa para roh tersebut tidak langsung menjadi servan pada umumnya? Karena ada beberapa roh yang memiliki kondisi khusus agar bisa menjadi servan, sehingga tidak bisa langsung bermanifestasi menjadi servan dan menjalin kontrak servan master. Contohnya seperti Divine Spirit, mereka tidak bisa terwujud ke dunia karena mana yang sudah mengering. Atau roh yang belum mencapai tingkat Heroic Spirit karena kurangnya ketenaran. Atau roh tersebut hanya bisa dipanggil menggunakan mayat manusia. Manusia yang dijadikan sebagai wadah tidak terkekang oleh ruang dan waktu. Mereka bisa dipanggil dari zaman dan universe manapun, selama manusia tersebut memiliki kecocokan dalam hal kepribadian, pikiran, bentuk jiwa, dan sirkuit sihir. Manusia tersebut bisa dijadikan sebagai wadah dari roh. Ketika menjadi Pseudoserphan, ingatan dan kepribadian mereka akan bersatu membentuk kepribadian baru. Dalam kasus Divine Spirit, perbandingan kepribadian Divine Spirit lebih dominan daripada sang wadah. Lalu ingatan yang muncul adalah milik Divine Spirit. Mereka akan menyegel ingatan wadahnya karena manusia tidak akan mampu bertahan jika menerima ingatan dari Divine Spirit. Seperti kasus Ishtar dan Ereshkigal. Mereka berdua adalah Divine Spirit atau dewa dari Mesopotamia. Untuk bisa bermanifestasi sebagai servan, mereka perlu meminjam tubuh manusia. Nah, wadah yang cocok dengan mereka adalah Tohsa Karin. Kalian pasti akan mempertanyakan bagaimana bisa Rin menjadi wadah bagi Ishtar dan Ereshkigal, padahal Tohsa Karin sendiri belum terlahir di zaman Mesopotamia. Jawabannya seperti aku jelaskan sebelumnya, karena wadah yang digunakan tidak terkekang oleh ruang dan waktu, menjadikan Tohsa Karin bisa dipanggil sebagai wadah bagi Ishtar dan Ereshkigal. Ada juga Muramasa Senji. Muramasa Senji adalah roh yang belum mencapai tingkat Heroic Spirit. Itulah kenapa untuk bermanifestasi sebagai servan, dia memerlukan wadah, dan Emiya-Shiro lah yang menjadi wadahnya. Ada tendensi kalau Emiya-Shiro adalah keturunan dari Muramasa Senji, yang membuat kecocokan mereka sangat tinggi. Lalu ada Rasputin yang menggunakan mayat Kotomini Kirei untuk bermanifestasi sebagai servan. Kalian juga pasti telah sadar kalau kepribadian Rin, Ishtar, dan Ereshkigal memiliki satu kesamaan, yaitu tsundere, malu-malu kucing. Senji Muramasa dan Shiro pun sama, mereka berdua memiliki kesamaan sifat yang sedikit mirip. Selain bergabung dan membentuk kepribadian baru, ada juga kasus langka yang dimana Divine Spirit menyerahkan kendali tubuh pada wadahnya. Lalu ada juga yang bertindak fasib dengan tetap memisahkan kepribadian masing-masing, seperti Shimayi dan Reines. Roh yang meminjam tubuh Reines, Shimayi memberikan kendali penuh pada wadahnya Reines. Shimayi akan sesekali muncul dan mengendalikan tubuhnya Reines jika diperlukan. Dengan cara ini, Shimayi dapat berkomunikasi dengan Reines di dalam pikiran mereka sendiri. Ketika menjadi Pseudoserphan, kekuatan mereka akan mengalami penurunan, terutama Divine Spirit. Kekuatan mereka akan menurun secara signifikan. Bukan cuma itu, cara mereka menggunakan kemampuan atau skill akan menyesuaikan dengan wadah yang mereka gunakan. Seperti Ishtar yang menggunakan tubuhnya Rin. Ishtar tidak bisa menggunakan magicnya dengan bebas. Ishtar cuma bisa menggunakan magic melalui perantara permata. Penggunaan permata ini mirip dengan cara Rin menggunakan magic. Senji Muramasa juga dalam kondisi yang sama sebagai Pseudoserphan. Kita bisa melihat Noble Phantasm Senji Muramasa, Reality Marble yang mirip dengan Unlimited Blade Works, namun berbeda penerapannya. Reality Marble Senji Muramasa menciptakan pedang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang tersebut dihancurkan lalu bersatu menciptakan Ultimate Sword Sumukari Muramasa. Ada hal menarik lainnya selain menyatunya kepribadian dan kekuatan mereka. Ada pola tertentu dari Pseudoserphan. Mari kita lihat kasusnya Rin dan Sakura yang tubuhnya dipinjam oleh Divine Spirit. Divine Spirit yang menggunakan Rin sebagai wadah adalah Dewi Ishtar dan Dewi Ereshkigal. Mereka berdua adalah dewi dari Mesopotamia.
Seperti aku bilang sebelumnya, agar roh bisa meminjam tubuh manusia, mereka harus memiliki kecocokan dalam hal kepribadian, pikiran, bentuk jiwa, dan sirkuit sihir. Jika Ishtar bisa meminjam tubuhnya Rin, sudah dipastikan kalau tubuhnya Rin memiliki kecocokan dengan dewa Mesopotamia, terutama dewa atau dewi yang masih memiliki hubungan dengan Ishtar. Itulah kenapa Ereshkigal juga bisa meminjam tubuhnya Rin, karena Ereshkigal adalah saudari dari Ishtar. Kemungkinan besar Ereshkigal memiliki kepribadian dan sirkuit sihir yang mirip dengan Ishtar, sehingga Ereshkigal bisa cocok dengan tubuhnya Rin. Bukan cuma itu, Ishtar adalah dewi kesuburan yang juga melambangkan kehidupan, sedangkan Ereshkigal, dewi dunia bawah, menjadi simbol kematian. Ishtar dan Ereshkigal menjadi siklus kehidupan dan kematian yang saling berkesinambungan. Lalu Sakura, dewa-dewa yang meminjam tubuhnya Sakura berasal dari India, dan juga mereka semua memiliki hubungan antara satu dengan lainnya. Seperti Parvati yang memiliki beberapa wajah, yaitu Durga dan Kali. Lalu ada Kamamara yang menjadi simbol cinta dan nafsu. Bagi orang-orang yang nonton Heaven's Feel, pasti bisa menebak lah kenapa Kamamara cocok dengan Sakura, ya kan? Dan juga Kama pernah terlibat dengan Shiva dan Parvati, sampai-sampai dia membenci mereka berdua. Para dewa yang meminjam tubuhnya Sakura memiliki satu kesamaan. Dewa-dewa tersebut tidak lepas dengan cinta, nafsu, dan kecantikan. Sangat-sangat cocok dengan Sakura. Kalau kita lihat polanya, kemungkinan besar kita akan bisa menebak roh apa yang cocok dengan tubuh mereka. Kalau ada roh lain yang meminjam tubuhnya Rin, roh tersebut pasti dari dewa atau dewi Mesopotamia, memiliki hubungan dengan Ishtar atau Ereshkigal, lalu berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Aku ambil contoh Ningis Siddha, dewa yang dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan dan siklus kehidupan kematian. Lalu Sakura, roh yang meminjam tubuhnya pasti dari India, memiliki hubungan dengan Parvati atau memiliki keterkaitan dengan cinta, kecantikan, atau nafsu. Contohnya Dewi Radha, istri dari Dewa Krishna, dewi yang menjadi simbol cinta agung. Ada hal menarik lainnya dari Rin dan Sakura sebagai wadah Shuru Servan. Seperti yang kita tahu, Rin kakak dari Sakura. Dewa-dewa yang meminjam tubuhnya Rin berasal dari Mesopotamia. Lalu Sakura dari dewa India, yang dimana peradaban Mesopotamia itu lebih tua dari peradaban India, sesuai dengan hubungan persaudaraan Rin dan Sakura. Untuk Shuru Servan lain, aku masih belum bisa menebak dengan pasti polanya, karena sampai sekarang yang aku tahu cuma Rin dan Sakura yang tubuhnya pernah dipinjam lebih dari satu roh. Sisanya cuma satu-satu aja gitu. Tapi kemungkinan polanya masih sama, asal-usul yang berkaitan dan memiliki sifat yang mirip-mirip. Aku ambil contoh Kotomini Kirei yang mayatnya digunakan oleh Rasputin. Kemungkinan besar roh lain yang cocok dengan Kirei adalah roh yang memiliki asal-usul sesat. Seperti yang kita tahu, Rasputin diceritakan memproklamirkan dirinya sebagai orang suci dan memanfaatkannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Kirei pun sama, dia adalah orang sesat yang melenceng dan menikmati kehancuran umat manusia. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana tentang pola pada Shuru Servan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.